Saya disclaimer dulu ya, saya beberapa tahun lalu punya keyakinan bahwa Gus Yahya Stakuf harus menjadi ketum setelah Kiai Said Elgi Sirot di PBNU, karena ijtihad beliau mengenai fikih peradaban, karena saya seorang Gus Durian. Makanya saya meyakini itu, dan di situ timnya Gus Yahya kan juga ada Nusron Wahid. Nusron Wahid itu sekarang menjadi waketum PBNU gitu, dan juga tim ses Golkar yang pengen banget menduetkan Prabowo dan Erlangga Hartarto menjadi capres dan cawapres. Jadi sulit dibedakan antara Nusron Wahid sebagai waketum PBNU atau Nusron Wahid sebagai politisi. Nah, ini saya baru aja dapat apa itu video gitu. Nusron Wahid bilang, kurang lebihnya bisa dicek di internet banyak, di YouTube, bahwa yang menuntut tes DNA untuk para Habib itu mungkin keturunan Abu Jahal. Jadi saya, Kiai Maduddin Osman, Kiai Raden Syarif Rahmat, kemudian Kiai Nur Ihya, kemudian KRT Fakih Wirot Hadiningrat, kemudian Abu Ya Yusuf, kemudian ulama-ulama lain yang tidak bisa saya sebutkan dari anak cucu Wali Songo, itu kata Nusron Wahid mungkin keturunan Abu Jahal. Ya nggak apa-apa, Abu Jahal kan orang terkenal. Mungkin Nusron Wahid mungkin keturunan malaikat. Itu ya. Dan Nusron Wahid juga bilang Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu diartikan semua dzurriat Nabi. Nah, padahal Habib-Habib sendiri itu tes nasab maupun tes DNA juga nggak terbukti sebagai dzurriat Nabi. Seandainya apa itu keturunan Nabi beneran, nah ini Nusron Wahid itu sengaja membohongi umat gitu. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu Ahlul Baitnya Rasulullah, itu jumhur ulama sepakat itu hanya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu loh. Ya. Jadi yang politisi bohong, membohongi rakyat itu biasa, membohongi umat itu biasa. Kebenaran dipermainkan seolah-olah ini sesuatu yang cuma politis, cuma apa ecek-ecek gitu, biasa lah kayak gitu itu. Jadi ya nanti sejarah akan membuktikan. Kalau di bukunya Gus Yahya itu kan ada puisi yang beliau tuliskan ya. Kita berpihak pada yang benar atau berpihak pada yang salah. Kita setia memburu kebenaran dengan resiko sampai binasa, atau kita berselingkuh dengan kegelapan. Itu ya. Jadi ya terserah aja omongannya Nusron Wahid yang menyesatkan umat itu, terserah, lanjutkan. Saya menyarankan lanjutkan saja. Sekali lagi ini bukan persoalan Pak Alawi dengan dzurriat Wali Songo. Ini soal benar dan salah. Inilah fikih peradaban. Gitu loh. Al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu min jadidil aslah. Min jadidil aslahnya di mana? Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan menyenangkan sebagian pihak, hanya untuk elektoral, kok menyakiti Rasulullah. Menyakiti umat Rasulullah itu kan menyakiti Rasulullah. Nah, kalau memang benar-benar dzurriat Rasulullah, kenapa tidak berani debat terbuka? Kenapa misalnya tidak diangkat ke Bahsul Masail Nasional, undang Kiai Mat dan kawan-kawan. Kemudian undang itu orang yang merasa nasabnya sudah benar itu. Ayo diskusi debat dengan sehat, dengan terbuka, dengan jujur. Bukan main selintutan kayak begini. Bukan kayak gimana? Tesis ilmiah kok dijawab dengan fitnah. Itu gimana itu? Kalau dibilang setan juga nanti ya marah. Tesis ilmiah itu ya didebat dengan ilmiah, bukan dengan fitnah, bukan dengan framing. Dituduh membenci dzurriat Nabi. Siapa yang membenci dzurriat Nabi itu? Siapa? Kita bertanya. Mereka ngaku-ngaku dzurriat Nabi. Mana buktinya? Sanad nasabnya dibuktikan oleh Kiai Maduddin terputus. Disuruh tes DNA ngeles terus. Diajak diskusi terbuka ngeles terus. Ya harusnya kayak Nusron Wahid itu sebagai orang besar. Saya kan cuma orang kecil. Teman-teman ini kan cuma orang kecil. Jelata, sahabatnya rakyat jelata, sahabatnya fakir miskin. Orang-orang besar itu sudah memfasilitasi. Dia angkatlah menjadi diskusi Bahsul Masail atau apa. Kiai Mat kan juga pengurus NU. Nur Ihya juga pengurus NU.
Abi Yusuf juga pengurus NU. Kalau saya itu udah lupakan saya nggak penting. Saya itu mungkin orang NU, mungkin PKI, mungkin apa, terserah lah. Coba, bagi saya itu umat Rasulullah harus dibela. Jangan membela elit. Jangan membela, kalau kiai, orang yang ngaku diri Nabi nggak usah dibela, pasti menang. Ini bahaya masalah itu. Kebenaran adalah kebenaran. Tuh Nusron. Jadi, ya nanti sejarah akan bicara lah. Kamu tuduh saya atau ke Imat atau siapapun provokator, pembenci dzurriyyat Nabi, perusak agama, pengadu domba, Syiah liberal, dan yang lain terserah. Saya tidak akan mundur. Kebenaran harus diungkap. Kalau nggak berani ungkap kebenaran, nggak usah ngeles, nggak usah memfitnah. Bilang aja cemen, bilang aja pengecut. Tuh loh, sukanya itu orang kalau udah dapat posisi, jabatan, popularitas, melupakan umat Rasulullah yang di bawah. Bangsat nggak kayak gitu itu? Tuh loh, coba nanti sejarah akan membuktikan. 2-3 tahun lagi. Saya jadi ingat Gus Dur dulu juga dikhianati oleh orang-orang yang bukan siapa-siapa, kemudian dijadikan orang oleh Gus Dur, dan kemudian Gus Dur juga dikhianati. ke-NU-an saya adalah Gus Dur. Saya memahami Gus Dur seperti ini. Terserah kalian. Saya tidak akan mundur. Saya yakin Kiai Imat juga tidak akan mundur. Kiai ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jawa Timur, yang durunal umah bingaini rahmah tidak akan mundur. Terserah kalian framing kayak apapun, kalian fitnah kayak apapun. Kepentingan negara, kepentingan umat Rasulullah, kepentingan Islam jauh lebih penting daripada jabatan, daripada uang, daripada amplop, daripada popularitas, daripada telek mencret semuanya. Ya, maaf ya, saya agak keras. Kaulan baligo. Maaf ya, Son. I love you.